Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, kita mau update stok barang-barang lokal dulu ya. Pertama ada ini nih. Ini Boller N695 ini masih di plastik ya, kita buka dulu guys. Ini 30 cm Boller N695, sepuhnya manual teman-teman, tidak ditempa ya, jadi stok removable. Cukup rapi, gagangnya ini honeycomb teman-teman ya, walaupun tidak serapi garapan dari Mbah Jidin teman-teman ya, pisau-pisau premium. Kita lap dulu ya. Ini hanya ada satu bilah Boller N695. Di sini ada grafirnya juga, honeycomb ya, atau sarang lebah ya, sarang tawon. Ada lubangnya untuk masukin masukin tali teman-teman ya. Jalan dia guys. Ya, panjangnya 29,5 teman-teman ya, hampir 30. Lebar bilahnya di 3,3 cm. Tebalnya 4 mm. Spek sembelihan ya teman-teman ya, bukan spek tebasan. Tajamnya seperti ini. Ya. Ya. Seperti itu teman-teman. Ada beberapa yang masih ada nyangkut burnya ya, harus enaknya diasah lagi ini. Cukup flat teman-teman ya, tidak terlalu convex, biasanya agak convex, ini agak tebal dikit, tapi ini udah lumayan flat. Tinggal diasah ulang lagi nih. Silahkan kalau ada yang ngeliat ini teman-teman, hanya ada satu bilah. Berikutnya ada pisau-pisau hunting atau pisau survival atau bushcraft ya. Ini sarung kulit, modelnya seperti ini teman-teman, model hunting ya, atau model bushcraft, atau ya kayak gini lah pokoknya ya, pisau-pisau Rambo, pisau TNI. Oke, biasanya memang yang dibahas di arena pisau-pisau jagal teman-teman. Kadang banyak juga yang nanyain pisau-pisau seperti ini, jadi kita readykan ya. Kita lap dulu teman-teman. Ini bajanya HSS ya, HSS X gergaji batu granit atau apa ya, pokoknya X gergaji teman-teman ya, yang bulat itu tuh ya, seperti ini. Apa namanya, bentuknya cukup ganteng teman-teman ya, full tang ya sampai belakang dia. Ini di sini bekas gerigi HSS-nya nih. Semuanya kayak gini ya, hampir semua pisaunya, karena memang bajanya bukan baja baru teman-teman. Jadi adanya seperti itu ya, makanya harganya bisa terjangkau. Ini dimensinya, panjang bilahnya sekitar di 14,5 ya, lebar bilahnya kurang lebih di 4,5 juga teman-teman ya. Gagangnya itu ada di 12 cm. Seperti itu, cukup ganteng ya. Sarungnya kulit, sarung kulit. Emang sarung kulitnya biasa aja ya, nggak terlalu tebal ya. Tajamnya seperti ini ya. Cukup tajam teman-teman kalau untuk pisau bushcraft seperti ini, karena biasanya bushcraft yang impor-impor juga jarang yang tajam ya teman-teman ya. Biasanya tajamnya seala kadarnya aja ya. Ya, cukup rapi juga gerindingannya. Silakan teman-teman, ini cukup ganteng ya. Memang tidak seganteng pisau-pisau yang harga 500.000, yang 1 juta 2 juta, yang nggak segitu teman-teman ya, karena memang disesuaikan dengan marketnya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini. Silakan di screenshot jika ada yang berminat teman-teman. Kalau nggak ada yang minat juga nggak apa-apa. Berikutnya kita lanjut teman-teman. Ini juga ada lagi pisau bushcraft yang agak besar ya, pisau hunting. Sama ya, sarungnya sarung kulit. Ini cukup panjang teman-teman ya, mirip kukri modelnya, tapi yang nggak selengkung kukri. Biasanya kukri agak lengkung banget ya, lebih jauh dia lengkungannya. Terlap dulu. Ini ada dikasih minyak teman-teman, karena bajanya bisa berkarat ya. Tuh, tebel ini, sekitar 5 mm tebelnya. Sama tadi juga 5 mm an. Sama nih, full tang, ganteng ya. Yang ini aman nih, nggak ada itunya, bolong-bolongnya ya. Tebel ini teman-teman, masya Allah ya. Panjang bila di 19,5 ya, padahal bapaknya ngomongnya 20 teman-teman. Tapi ya adanya 19,5 seperti ini. Gagangnya kayu, ada bolongan 2 buat masuk tali. Tajamnya kayak gini ya, cukup tajam, walaupun tidak setajam pisau sembelihan, tapi cukup oke. Ini convex teman-teman ya, convex nih, tahan ini kayaknya buat buka kelapa dan lain-lain, masih oke nih ya. Silakan teman-teman kalau ada yang minat. Insyaallah harganya juga terjangkau ya teman-teman ya. Udah full set sama sarung, sudah siap pakai juga, tinggal dirawat aja ya, pakai minyak dan lain-lain teman-teman. Berikutnya pisau Cina ya teman-teman. Kalau masih ada yang pengen pisau Cina, ini ukuran di 18 ya, ada sarung ya, 18 cm, masih ready beberapa ya, sudah tajam ya, udah siap pakai insyaallah.
Zongyuan polos ya. Ini dijual sepaket sama PPC-nya. Terus ada ini teman-teman, ini hanya ada satu pisau cantik ya, pisau apa ya? Ya kayak gini adanya. Ini bahannya Bowler N695. Ini tempaan teman-teman, makanya tipis ya, sekitar 3 atau 2,5 mm kurang lebih tebalannya. Panjangnya ini di 18 cm teman-teman. Jadi bukan stok removal. Biasanya stok removal tuh 4 ya tebelnya biasanya ya teman-teman. Walaupun ada yang di bawah itu juga atau ada yang di atas itu juga. Tergantung adanya bahan. Ini gagangnya tanduk kombinasi teman-teman. Ini di etching ya gagang sininya. Tajamnya seperti ini. Ya. Oke. Tajamnya kayak gitu teman-teman. Bowler N695 tempaan. Silakan kalau ada yang minat. Gagangnya tanduk. Oke teman-teman, ini mau ngobrolin soal Sunny ya. Kemarin dapat info dari toko Sunny. Beliau itu ngorder apa ya namanya, cuci gudang ya. Jadi waktu itu saya pernah bilang juga di video soal Sunny dan Montana, bahwasanya Sunny dan Montana itu tidak mengeluarkan gagang kayu teman-teman. Ya memang di artikel kalau kita browsing di internet gitu-gitu emang nggak ketemu teman-teman ya. Ternyata dulu banget ya Sunny dan Montana itu, atau Sunny yang ini spesial di Sunny-nya aja yang ada di sini sekarang. Ini dapat yang gagang kayu teman-teman, dan saya browsing juga apa namanya, mau tahu produksinya kapan, itu nggak ada ya di internet ya. Saya nemu satu, ada yang penjual dengan logo yang sama. Ini jadi Sunny lama teman-teman. Bentuknya kotak-kotak ya, bentuknya kotak-kotak gini ya. Ini nemu di internet itu ada yang jual seperti ini persis ya, yang logo-logo seperti ini teman-teman. Ini di Mesir teman-teman yang nemunya ya. Ya kalau yang ini saya belinya di Saudi. Oke. Ini Sunny Ambrogio Premana atau tulisan di ininya teman-teman ya. Tulisan di kertasnya atau di plastiknya ini teman-teman ya. Di sini tertera harganya 121 real ya. Ini mungkin katanya emang udah lama banget, jadi ini dikeluarin sama toko, mungkin emang mau ganti model atau kayak gimana lah. Ini gagangnya pakainya Rosut ya, mirip Isel atau mirip Victo teman-teman. Yang saya pegang ini modelnya kotak seperti ini teman-teman. Ini punya panjang bilahnya di 30 cm pas ya. Ini mungkin agak klien teman-teman. Di sini ada logo tokonya nih, namanya Al Halis Center. Ya, ada tulisan Arabnya juga. Terus di balik sini ada logo Sunny-nya ya, Sunny Ambrogio Premana ya, 30 cm ya. Ini ada logo artikelnya. Dan saya cek juga di Google nggak nemu teman-teman. Ini kayaknya emang udah lama banget ya pisaunya. Makanya diobral teman-teman, atau di apa ya, dikeluarin semua teman-teman ya. Jadi kayak Victo Payung ibaratnya, cuman ini tokonya emang udah nggak mau jualin yang gagang kayu, karena Sunny sekarang itu ngeluarinnya semuanya yang gagang plastik teman-teman, atau gagang yang kayak agak karet-karetnya gitu ya, entah Fibrox atau apa dia sebutannya. Makanya yang model lama seperti ini dikeluarin semua. Dan itu juga berlaku di Victorinox teman-teman. Victorinox juga seperti itu sekarang. Makanya kemarin saya bisa jual agak miring yang kode 5.5200 itu saya dapatnya harganya agak miring teman-teman dari toko dari Saudi, karena memang kayaknya mungkin peraturan di sana udah lumayan ketat soal hygiene ya, atau kebersihan. Kayak sekarang juga di beberapa RPH memang udah diwajibkan untuk sembelihan dengan gagang-gagang yang plastik atau gagang yang mudah dibersihkan itu teman-teman ya. Jadi kan kalau kayu ini dia isunya, atau yang emang mungkin emang kenyataannya ya, dia berpori teman-teman, berpori. Jadi bisa nyerap air, atau mungkin kalau dicek di mikroskop ya, mungkin banyak bakteri ya di gagang seperti ini teman-teman. Makanya di luar negeri itu udah jarang dipergunakan gagang-gagang kayak gini teman-teman ya. Mungkin kalau di Indonesia belum seketat itu teman-teman, mungkin memang udah mengarah ke sana, tapi saat ini banyak masih orang-orang Indonesia yang masih hobi banget sama gagang kayu seperti ini, dan ini cocok banget ternyata. Masuk banget marketnya di Indonesia teman-teman ya. Tapi ya, ini kemarin udah dicoba bikin custom teman-teman. Jadi kan ini awalnya segini teman-teman, bentuknya kotak ya. Ini boleh juga dibeli kotak seperti ini ya. Ini udah saya asah nih kemarin, dan cukup enak teman-teman, di asanya juga dapet ya. Tajamnya seperti ini ya. Ini panjang lebar bilanya di 2,4 ya. Di atasnya Victo ya. Victo 2,3 teman-teman. Beda 0,1 aja sih sebenarnya, tapi ya
pisau pabrikan biasanya memang itu. Ini udah kita custom teman-teman. Ini di custom jadi bacer. Ini ngikutin serinya 5.52 ya. Bilahnya ini di custom jadi 26 cm. Ya ini udah laku. Ini udah terjual. Kemarin jualnya di 735 kalau nggak salah. Tapi boleh juga teman-teman mau di custom di kita atau mau dibelinya kotak seperti ini juga ya aman teman-teman. Ini ini udah diasang nih kemarin. Udah saya asah. Tapi masih ada juga yang masih bawaan pabrik teman-teman, yang belum diasah ya. Bawaan pabriknya seperti ini. Coba kita cek dulu. Jadi saya browsing itu namanya modelnya pisau salami teman-teman, pisau salami ya. Ya ini bawaannya teman-teman kayak gini ya. Ya bawaannya seperti itu ya. Matanya masih kecil, belum diasah ulang ya. Ini juga udah debuan di sininya karena ini pisau lama teman-teman. Kalau dicek sekarang yang Sanali keluaran sekarang ngeluarin model kayak gini, model salami ya, model yang kotak-kotak ini, teman-teman, model kotak seperti ini, dan gagangnya udah yang baru, gagang yang warna hijau atau warna biru gitu, teman-teman. Itu harganya sekitar di 1,2 jutaan ya, teman-teman ya. Makanya ini harganya ini masih terjangkau sekali, teman-teman, dibandingin yang keluaran sekarangnya. Kenapa sih kayak gitu? Kita bisa lihat fenomena di cap garpu atau di herder, teman-teman. Mungkin buat bapak-bapak yang punya herder lawas yang dulunya bener-bener beli dari awal, mungkin harganya cuma 150.000, 125.000 ya, yang ukuran 7-8 in ya. Karena ayah saya juga punya teman-teman, dan belinya masih 150.000 gitu ya, 125, dan udah lama banget ya. Dan sekarang harganya sekitar kan 500-600.000 ya, naiknya sekitar 5 kali lipat teman-teman. Dan sepertinya untuk kedepannya harga herder pun akan naik karena harga baja itu naik teman-teman. Dan kata teman-teman yang suka ngasah juga itu kualitas bajanya bagusan yang lama ya, yang lawas-lawas ya. Ya mungkin ini lebih bagus dibandingin Sanali yang sekarang kualitas bajanya, tapi ya minusnya di handle aja teman-teman ya. Ya tapi ya ini preferensi sih masing-masing sih sebenarnya, suka yang handle yang apa, suka yang bahan yang kayak gimana teman-teman ya. Ini cuman saya sebagai pedagang menjelaskan yang saya tahu aja teman-teman ya. Mungkin andaikan salah di kemudian hari ya saya minta maaf teman-teman ya. Tapi ini dijual, pokoknya ini dijual ya. Yang ini si Sanali double logo ya, double logo. Ini gambarnya orang lagi ngasah pisau teman-teman. Tulisannya SAP ya. SAP itu Sanali Ambrogio Premana teman-teman, di sini tulisannya ini. Ya, Sanali Ambrogio Premana ya, SAP ya. Ya, cukup penting bajanya. Ini yang udah kita custom. Ini juga dijual teman-teman yang udah kita custom. Nanti kedepannya ada customan yang gagangnya rapi ya. Nah, ini kan kemarin baru sampai, jadi kita customnya seadanya aja. Ini udah terjual, udah tinggal kirim. Cuman ini saya konten dulu biar teman-teman tahu ini bisa dirubah seperti ini. Jadi 26 cm ya. Tajamnya juga asik banget tajamnya, masya Allah ya. Bisa didengerin teman-teman di video. Ini kita asalnya pakai belt grinder teman-teman ya. Gridnya masih rendah ya, masih grid sekitar di 240 atau 120 gitu ya. Pokoknya gridnya bukan grid 1000 ya, bukan grid tinggi. Jadi emang nggak di mirror teman-teman. Jadi biar rasa sensasinya sensasi pisau pabrikan. Cukup rapi juga sih asahannya, tidak keluar garis ya, atau tidak kena badan teman-teman ya. Ya seperti itu teman-teman adanya. Ya, ajib ya customannya. Terus kemudian kalau teman-teman mau pisau yang seperti ini, yang model roti ya, ini juga Sanali Ambrogio Premana juga teman-teman. Ya ini dijual juga ya. Ini 30 cm juga teman-teman. Ini barang display ya, ada stiker harganya. Ini udah lama banget ini, udah cukup tua ya, pisau-pisau lama, lawas teman-teman. Berikutnya ada ini teman-teman. Oh ya, kalau ada yang tanya bang fleksi nggak sih? Ya ini nggak fleksi teman-teman. Ya ini kaku ya masuknya, bukan fleksi ya. Nah kalau mau kita lihat pisau fleksi itu kayak apa sih, kayak gini nih. Nih, ini pisau fleksi nih. Tuh, ini fleksi namanya. Ya kalau ini pisau stiff ya. Wah, ini kenapa seperti ini, agak fleksi, karena ini panjang teman-teman. Jadi kalau udah dibikin seperti ini ya, kita pendekin, ini udah agak kaku ya, nggak sefleksi yang 30 cm. Mungkin kalau dibikin 20 cm bisa lebih stiff lagi atau bisa lebih kaku lagi teman-teman. Ini ada barang titip jual teman-teman ya, barang titip jual Victo Flexi ya. Ini kodenya 5.4203.36 ya. Ini 36 cm, katanya baru teman-teman. Katanya baru Victonya. Ya. Ini tajamnya seperti ini teman-teman. Ya. Tapi udah banyak yang microchipping ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa. Ya pokoknya ini dijual Victorinox Flexi titip jual dari Pak siapa saya lupa. Pak Panji apa namanya kalau nggak salah.
Tapi lanjut dulu teman-teman, ini ada satu lagi ya, SAP Sanel Ambrogio Premana yang ini yang model Bacer, yang model Clever teman-teman. Ini speknya adalah spek Clever untuk daging teman-teman ya, bukan Clever tulang ya. Tebalnya berapa ini? Tebalnya 3 mm. Rapi teman-teman, sininya rapi ya. Cukup rata, ini mirip Victo gagangnya. Sama ya, Al-Halis, ada gambar orang asanya, ini lawasan teman-teman. Ngantringnya enak banget nih. Jadi kemarin ini udah coba diasah teman-teman ya, dan hasilnya ajib banget ya, enak banget diasanya. Bahannya keras, tapi nggak keras banget, masih ya di atas pisau pabrikan pada umumnya. Dan hasil asahannya juga sangat halus, sangat enak teman-teman ya. Ini bisa di custom jadi kayak model Bacer ya, model 5.52, karena ininya lebar teman-teman, ininya lebar nih. Kalau yang ini kan agak kecil nih. Jadi ini harus ditambahin bahan ya, atau harus diganti gagang intinya. Kalau yang ini kalau teman-teman mau custom, ini tidak perlu ganti gagang. Jadi langsung dipotong aja segini ya. Cuman memang logonya jadinya agak terlalu ke bawah ya. Itu minusnya di situ aja. Tapi emang kalau mau dipakai seperti ini aja lebih bagus teman-teman. Ini buat motong daging atau buat di dapur, ini bagus banget ya. Kalau di Indonesia ini biasanya dibilangnya pisau gobang ya, gobang. Di Surabaya apa nggak salah. Iya. Dan bisa juga buat sembelihan sapi mungkin, tapi walaupun modelnya agak aneh teman-teman ya. Enaknya dipapras di sini, dilurusin, dibentuk ya kayak gitu ya. Jadi Bacer ukuran 20. Ya ini tajam bawaannya kita cek teman-teman, ini belum diapa-apain ya. Tajam bawaannya kayak gini. Ya, tajamnya ya standar Clever aja teman-teman ya. Tuh. Ini standar Clever tuh kayak gini ya. Buat tebasan atau buat chopping-chopping ke daging ya. Atau tulangnya tulang-tulang ayam mungkin teman-teman ya, seperti itu. Ya. Buat yang minat silakan tonton, ini ada Sanelli Ambrogio lawas dari Italia teman-teman ya. Saya bawanya dari Saudi. Walaupun di Mesir juga ada yang jual tuh. Kemarin ketemu orang Mesir yang jualannya barang-barang lawas ya, kayak Victo Capayung, terus kayak apa lagi ya. Banyak lah barang-barang lawas orang itu jual, orang Mesir itu jual. Ini udah 17 menit ya. Terakhir teman-teman ini aja deh, ada pisau ini. Ini gede banget ya. Tang, ini full tang. Ya, ini SAP juga sama, bolak-balik logonya Al-Halis. Panjangnya 37 cm teman-teman ya. Modelnya kayak buat chopping ya, buat chopping kayak tulang ya teman-teman. Tapi ini tebalnya 3 ya teman-teman. Jadinya mungkin kalau buat tulangan besar kurang cocok teman-teman. Tapi ya terserah aja ya. Ya ini harga normalnya tuh di 530 SAR. Sekitar 2 juta sekian teman-teman, 2.700.000 apa kalau nggak salah ya. Tapi ini kemarin dapatnya obral teman-teman, dapat harga promo. Nanti dipromokan saja teman-teman ya. Ini SAP yang gede banget ya. Ini ada 3 teman-teman, seperti ini. Tapi ini barang display. Mantap ya. Ini kalau mau di custom potong-potong bisa jadi berapa pisau ini, banyak. Tape. Gitu dulu aja teman-teman hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Ini buat intermezzo sedikit. Biasanya pisau-pisau pabrikan itu semakin hari harganya memang semakin naik teman-teman. Ya mungkin nggak hari sih hitungannya, mungkin hitungannya tahun ya teman-teman ya. Kayak herder, bisa dilihat herder Victo Capayung ya. Harganya yang tadinya berapa jadi berapa ya. Yang paling kerasa memang herder sih, dari harga ratusan ribu kan cuma 125. Sekarang yang lawas yang seperti itu harganya udah sekitar ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta ya, tergantung kondisi teman-teman. Memang kenaikannya nggak apa ya, bukan setahun 2 tahun ya, mungkin bisa jadi 10 tahun 20 tahun gitu teman-teman. Tapi cukup oke teman-teman ya. Dan Capayung pun seperti itu teman-teman. Harganya, dan bukan cuma di Indo teman-teman ya Capayung itu, maksudnya harga gorengannya ya sampai di Malaysia, sampai di negara lain, di Mesir pun sama teman-teman. Ternyata yang barang-barang lawas tuh ada kolektornya ya, ada, bukannya cuma di region kita aja ya barang-barang itu jadi kolektor item teman-teman, bahkan di luar negeri juga kayak gitu. Nah ini juga mungkin kejadian di SAP ini, Sanelli Ambrogio Premana ini mungkin bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak tahu kedepannya seperti apa. Ini yang jelas ini stok terakhir dari toko, jadi toko itu ngebuang semua karena mungkin kebijakan regulasi di Saudi harus pakai pisau yang NSF atau pisau yang hygiene ya, yang bersih dari bakteri yang mudah dibersihkan teman-teman. Kayak gitu aja ya teman-teman. Buat orang Indonesia biasanya suka gagang kayu, makanya saya berani ambil.
pisau ini. Semoga aja teman-teman banyak yang minat. Tapi ya kalau nggak minat pun nggak apa-apa, udah resiko pedagang teman-teman ya. Namanya orang dagang ya harus berani teman-teman, penuh dengan resiko. Kalau nggak berani ya nggak usah dagang. Oke teman-teman, gitu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton Arna Pisau. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang terdahulu. Saya bilang Sonali nggak dagang kayu, ternyata sekarang ada. Ini juga simpanan dari gudang toko teman-teman. Alhamdulillah jadi ada hikmah itu sih. Luar biasa bisa apa ya namanya, bisa megang Sonali lawas tuh. Ganteng ya. Oke teman-teman, gitu aja. Kita jumpa di next episode. Insyaallah jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.